Assalamualaikum, selamat malam. Saya Ishak, menjadi moderator di kelompok 4 mengenai tugas mata kuliah psikologi. Yang insya Allah video ini akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang tradisi teori komunikasi. Teman-teman apakah tahu apa itu tradisi teori komunikasi? Jadi, tradisi teori komunikasi merupakan kerangka atau aliran pemikiran yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis proses komunikasi dan berbagai konteks. Dengan pemahaman yang lebih luas, maka sama-sama kita simak penjelasan dari presenter terbaik kita, yaitu oleh Kak Mega dan juga Kak Maulidia. Silakan. Analisis teori komunikasi. Analisis teori komunikasi adalah proses menelaah, memahami, dan mengevaluasi teori-teori komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena komunikasi. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui bagaimana sih sebuah teori bekerja, apa saja konsep pentingnya, bagaimana penerapannya, serta kelebihan dan kelemahannya dalam menjelaskan suatu peristiwa komunikasi. Beberapa teori komunikasi yang sering dianalisis dalam kajian teori komunikasi meliputi 1. Teori komunikasi interpersonal. Teori ini berfokus pada komunikasi antara dua individu. Salah satu model yang dikenal adalah model komunikasi Sennenweber yang menggambarkan komunikasi sebagai proses linier yang melibatkan pengirim, saluran, dan penerima pesan. 2. Teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa mengkaji bagaimana media massa memengaruhi masyarakat. Teori agenda setting dan teori spiral keheningan adalah contoh teori yang sering digunakan untuk memahami pengaruh media terhadap opini publik. Dan 3. Teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu cenderung tidak mengungkapkan pendapat mereka jika mereka merasa pendapat mereka berbeda dengan mayoritas. Hal ini dapat memengaruhi persepsi umum terhadap isu-isu tertentu dalam masyarakat. Memasuki materi selanjutnya, yakni tentang macam-macam tradisi teori komunikasi menurut Robert Picard. Yang pertama ada tradisi komunikasi semiotik. Semiotika adalah ilmu tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. Semiotik atau penyelidikan simbol-simbol membentuk tradisi pemikiran yang penting dalam teori komunikasi. Teori semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan. Kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Sebuah tanda adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada tradisi teori komunikasi fenomenologi. Tradisi fenomenologi ini berkonsentrasi pada pengalaman pribadi, termasuk bagian individu-individu yang ada saling memberi pengalaman satu sama lainnya. Komunikasi dipandang sebagai proses berbagi pengalaman antar individu melalui dialog. Hubungan baik antar individu mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam tradisi ini. Yang ketiga ada tradisi komunikasi sibernetika. Sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem yang kompleks yang di dalamnya banyak orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam tradisi ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Yang keempat ada tradisi teori komunikasi sosiopsikologi. Kajian individu sebagai makhluk sosial merupakan tujuan dari tradisi sosiopsikologi. Berasal dari kajian psikolog sosial, tradisi ini memiliki tradisi yang kuat dalam komunikasi. Teori-teori ini berfokus pada perilaku sosial individu, kepribadian, sifat, persepsi, serta kognisi. Meskipun teori-teori ini memiliki banyak perbedaan,
Mereka sama-sama memperhatikan perilaku dan sifat-sifat pribadi serta proses kognitif yang menghasilkan perilaku. Kelima, ada tradisi teori komunikasi sosiokultural. Tradisi ini memilih untuk mengutamakan fokusnya dengan cara memperhatikan segala bentuk interaksi antar manusia menjadi hal yang utama ketimbang menyaksikan karakteristik individu tersebut. Sebuah tempat dalam tradisi ini hadir di mana segala bentuk nilai budaya, makna, lakon, serta aturan menjadi sebuah area bertumbuhnya tempat tersebut yang dikenal dengan interaksi. Keenam, ada tradisi teori komunikasi kritis. Gagasan utama dalam tradisi ini adalah untuk memahami sebuah pola aturan yang sudah baku dan dianggap benar, bangunan kekuatan, dan keyakinan atau ideologi yang memonopolikan sosial dengan menghadirkan pandangan tertentu atas minat yang dibangun atas kekuatan yang menekan kelompok minor. Terakhir, ada tradisi teori komunikasi retorika. Gagasan utama dari tradisi retorika adalah penemuan, penyusunan, gaya penyampaian, dan daya ingat, di mana kesemua itu adalah elemen-elemen dalam mempersiapkan pidato. Perkembangan tradisi ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, di mana tradisi ini tumbuh dan berkembang. Periode tersebut menjadi pijakan penting dalam pengembangan tradisi ini, yang dimulai dari periode klasik, pertengahan, Renaissance, pencerahan, kontemporer. Oke, bagaimana dari penjelasan tentang teori tradisi komunikasi? Sudah jelas insya Allah ya? Baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, bahwa teori komunikasi memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami dinamika komunikasi, baik dalam konteks interpersonal, kelompok, maupun massa. Setiap tradisi komunikasi menawarkan wawasan yang berharga untuk menganalisis pengaruh komunikasi dalam berbagai fenomena sosial. Dengan menganalisis teori-teori komunikasi yang ada, kita dapat lebih memahami bagaimana komunikasi membentuk pemahaman dan perilaku dalam masyarakat. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.